Terus lantai 20 itu juga kayak berkala mutakhir, yang mana di situ tuh kayak ada koran-koran dan majalah-majalah yang terbaru gitu. Terus ada koleksi mancanegara juga, itu sama lantai 20. Kalau mancanegara tuh kadang tuh banyak turis-turis ya yang datang ke situ. Jadi kita ngelayani. Seneng ya? Iya, turis-turisnya nanya ada buku ini enggak, buku dari negaranya sendiri kadang. Nanti ada yang dari Korea, nanti minta buku-buku Korea gitu. Jadi kita ngasih tuh pakai bahasa Inggris sih, walaupun agak gagap ya. Jadi dengan PD-nya aja yang di sini, Bu. Kalau bahasa Arab mungkin lancar ya. kita juga masih belajar. Diri sebenarnya hampir sama dengan Ike. Itu kesulitan saya tuh di live TikTok, karena memang saya sama sekali belum pernah menyentuh namanya live gitu dan menampakkan muka seperti ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi agak ke apa ya, agak gregetan, pressure juga. Perpusnas menurut aku itu boleh banget buat kalian coba. Misalkan kalian itu nanti ada yang tertarik di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sama aku Evi Kurnia Putri di podcast MBKM Fahum Uinsah. Lagi-lagi kita akan ngobrol sama mahasiswa BSA yang sudah menyelesaikan tugas MBKM mereka. Langsung aja kita kenalan sama kakaknya. Oke, nama saya Resti. Saya dari semester 6 Bahasa dan Sastra Arab. Nama saya Devira Linawati Putri, saya dari semester 6 Sastra Arab. Nama saya Nurul Ikhwani, saya dari semester 6 BSA. Saya Ika Mina Fitri dari semester 6 Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Nah, ini kan kita mau bahas tentang MBKM ya. Aku mau tahu dulu nih, kakaknya ini lagi kemarin itu magangnya di mana gitu. Boleh diceritakan? Oke, kebetulan saya dan Devira itu ditempatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Gambir. Wow, jauh ya Jakarta Pusat. Atau asalnya dari Jakarta juga? Kalau saya dari Tangerang. Kalau aku dari Aceh. Oh, malah makin jauh lagi. Iya, jadi pengen aja. Iya, menjelajah ya. Merantau. Ngekos berarti di sana ya? Kebetulan kalau aku ada orang tua. Oh, ada orang tua. Karena bekerja di sana, jadi sama orang tua juga. Kalau kakaknya apa PP Kalau dari PP. Tangerang? Wah, jauh ya. Kebetulan naik KRL jadi kurang lebih 1 jam kali ya. Lari-larian gitu berarti ya. Udah kebayang ya. Ininya Jakarta. Kebayang banget hektiknya gimana ya. Bener-bener hektik sih. Kalau kakaknya? Oke, kebetulan aku sama Nurul, dan kebetulan kelompok kita ada 5 orang. Ada Lailatul Iza, terus Zumratul Munifa, sama Sailur. Nah, kita bertempat di travel haji umroh di Tombok Ati, Malang. Oh, di Malang. Iya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jombang. Jombang. Kalau kakaknya? Kalau aku dari Riau. Riau, oke. Jauh juga ya. Nah, aku penasaran nih, karena kan Bahasa dan Sastra Arab ya, ini ditempatkan di travel umroh. Iya. Nah, di sana tuh tugasnya ngapain kira-kira? Kalau untuk tugasnya kita nggak ada ditempatkan di posisi yang pasti gitu, misalkan kayak administrasi. Jadi kita kayak Kita kerja fleksibel. Iya, gitu. Jadi menyesuaikan aja. Jadi kadang kita jadi ini host live TikTok Oh. gitu. Iya. Jadi kayak kita promosi gitu. Sekalian latihan gitu ya, mau jualan, Iya. bener. Promosinya Terus di kita grup juga ya. bikin konten promosi, terus bikin artikel web biasa itu yang kayak pengetahuan seputar haji umroh. Terus sama kemarin kita diminta tolongin buat daber buat ngisi Voice tutorial aplikasi. Oke, berarti lebih ke pengelolaan sosial media mungkin Iya. ya, bikin konten gitu. Oke. Kalau kakaknya sendiri? Kebetulan kita juga beda-beda di layanan yang berbeda-beda. Jadi karena Perpusnas itu ada 24 lantai. Wow. Jadi beda-beda. Tinggi banget ya? Kita juga penempatannya berbeda-beda gitu loh. Kalau dari Resti sendiri itu selama 1 bulan ditempatin di lantai 9. Itu sama Devira juga di layanan Naskah Nusantara. Itu fokusnya ke kayak sirkulasi gitu. Kayak sirkulasi itu bahasanya pengelolaan, peminjaman, terus pelayanan dan pengembalian naskah. Jadi yang mau minjem naskah, jadi kita yang ngambilin gitu. Naskah-naskah kuno dari zaman Belanda dulu ada di sini. Ada berarti ya.
Berarti yang ngurus kayak peminjaman, Ya, pengembalian itu yang gitu. namanya kalau bahasa perpustakaannya itu sirkulasi. Sirkulasi, oke. Setelah itu ada lagi. Jadi Apa? selain di lantai 9 itu juga kita ditempatin di berbagai lantai juga. Ada lantai 23 ya. Ya itu majalah 23, terjilid. majalah terjilid. Terus lantai 20 itu juga kayak berkala mutakhir, yang mana di situ tuh kayak ada koran-koran dan majalah-majalah yang terbaru gitu. Terus Ada koleksi mancanegara juga, itu sama lantai 20. Kalau mancanegara tuh kadang tuh banyak turis-turis ya yang datang ke situ. Jadi kita ngelayanin. Seneng ya? Iya, turis-turisnya nanya ada buku ini enggak, buku dari negaranya sendiri kadang. Ranta dan dari Korea, nanti minta buku-buku Korea gitu. Jadi kita ngasih tuh pakai bahasa Inggris sih, walaupun agak gagap ya. Jadi dengan PD-nya aja yang di sini, Bu. Kalau bahasa Arab mungkin lancar ya. kita juga masih belajar. belajar bener. Jadi juga kebetulan karena banyaknya kayak sejarah-sejarah juga yang kita tanganin gitu, dari majalah kuno, terus naskah-naskah kuno, terus buku-buku juga. Kita juga di sana ada layanan anak juga, kita ditempatin. Kebetulan Resti waktu itu ditempatkan di layanan anak, yang mana di situ tuh kayak kita juga belajar jadi guru pendidikan anak usia dini ya. jadi kayak kita ngerangkap gitu loh sastra Arab, kayak bisa ngambil ilmu juga dari layanan anak gitu. Jadi kayak ngajarin anak-anak ice breaking, terus sulap edukasi, terus habis itu juga banyak deh pokoknya kayak gitu. Kayak kelas gitu ya. Bukan kelas sih, Kunjungan. kayak kunjungan. Oh, kunjungan. Oh, berarti dari sekolah-sekolah yang berbeda-beda. Benar. Oh, kayak tamasya mungkin gitu ya. Jadi kayak mereka tuh bahasanya touring ya. Iya, touring. Kayak outing kelas gitu ya. Oh iya. Karena tadi beberapa anak BSA juga ternyata dia magangnya juga ngajar di sekolah gitu. Jadi ya masih sejalur berarti ya. Iya, masih sejalur. Masih sejalur. Masih sejalur. Keren sih. Keren ya di Jakarta gitu, jauh, tapi memang asalnya Mbak Resti ini kan dari sana juga dekat di Tangerang gitu. Apalagi PP, dia naik KRL, keren. Iya, sama kita naik KRL sama-sama. Manggarai, siapa yang tahu ya? Lihat aja. Belum ya Kak, Alhamdulillah. OTW habis ini. Harus kuat Alhamdulillah ya. ininya, sepuhnya ya. Sepuhnya Manggarai. Untung ada pawang. Nah, untuk kesulitannya sendiri nih, karena dari ceritanya Mbak Resti jadi kayaknya seru banget. Apa memang seru-seru aja gitu? Untuk kesulitannya gimana? Untuk kesulitannya apa aja? Untuk kesulitan itu pasti ada. Kalau untuk kesulitan sendiri itu, kalau dari Resti sendiri ya, itu tuh sebenarnya nggak ada sih. Kayak misalkan dalam hal pengerjaan ya, dari sana juga enjoy, dari staff-staffnya juga enjoy, dari lingkungan juga kayak santai juga gitu. Dan dari nggak ada kayak deadline untuk harus gini-gini, nggak ada gitu. Tapi sepertinya kayak setiap hari tuh pekerjaan kita tuh kalau di setiap lantai itu biasanya sama aja gitu, Iya, jaga sirkulasi aja gitu. Tapi menurut Resti, kalau untuk kesulitan tersendiri itu adalah PP, PP Benar. KRL. Jadi yang bikin capek itu bukan capek saat ini guys, saat Di tempatnya. Yang bikin capek itu adalah PP sih menurut saya. Perjalanannya ya. Jadi setelah perjalanan itu, setelah dari kan pulang jam 3 ya, pulang jam 3 naik KRL, TJ, habis itu KRL itu, habis itu udah nggak mau, pas nyampe rumah kayak udah nggak mau megang HP atau gimana gitu, udah capek banget gitu. Habis itu ya deh, itu sih sebenarnya kesulitannya ya, kayak PP aja gitu. Emang ada kelebihan dan kesulitan selama magang tuh ya, cuman yang Resti alamin cuma PP doang gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan bahan pertimbangan ya teman-teman ketika nanti memilih instansi untuk dijadikan MBKM. Kalau teman-temannya bersedia dan kuat kayak Mbak Resti ini nggak apa-apa banget. Itu kan sesuai apa yang teman-teman inginkan. Tapi teman-teman juga perlu mempertimbangkan jarak dan juga kekuatan diri teman-teman juga gitu. Nah, untuk kakaknya sendiri ada nggak kesulitannya selain PP tadi ya? Kalau aku karena deket ya, kalau aku cuma 2 stasiun aja, jadi nggak terlalu capek. Cuma 2 stasiun, berapa tuh jaraknya? Berapa 15 menit maksudnya? menitan, 15 menit. 15 menitan. Paling ya setengah jam udah sampai. Kalau ini kan sampai 1 jam. Iya. Nah, kalau Capek itu sih.
Kesulitannya ada sih sebenarnya. Kemarin itu aku disuruh apa? Karena aku di rolling ke medsos. Jadinya aku kan nggak tahu ya ngedit gitu kan, nggak pernah. Jadi apa namanya tuh tugasnya itu suruh ngedit sama bikin konten. Nah mungkin ke pressure aja ya. Soalnya kan nggak pernah ada apa namanya tuh bakat apa ngedit. Jadi disuruh ngedit untuk diupload di sosial medianya, Instagramnya perpustakaan. Kan itu kan besar, jadi kayak Takut gitu ya. seperti ini mental juga ini ya. Tapi alhamdulillah bisa terlewati, alhamdulillahnya. Dan itu juga bisa jadi apa pengalaman sama pelajaran kan jadinya. Iya, Aku bisa benar. ngedit, alhamdulillah sekarang udah bisa ya. Alhamdulillah sedikit alhamdulillah. Itu jadi ya bahan bersyukur lah. Bahan bersyukur. Bersyukur sekali. Mungkin nanti jalannya di situ kan kita nggak tahu juga Iya, ya. Nah itulah harus belajar dari sekarang. Betul. Kalau kakaknya sendiri nih ada nggak kesulitannya? Kalau untuk kesulitan sih ini sih karena kan aku nggak pernah ini apa namanya sebelumnya nggak pernah bikin ide-ide konten gitu kan. Terus kayak Content tiba-tiba planner gitu ya. Iya, kayak tiba-tiba kayak dihadapkan dengan apa namanya suruh bikin konten. Terus habis itu kan nggak pernah live TikTok juga. Terus jadi kayak pas waktu pertama kali live itu kan kebetulan aku pertama kali di kelompok itu. Terus habis itu ditemenin staffnya. Jadi kayak ya udahlah gimana kayak sengomongnya aja tapi kayak alhamdulillah ternyata bisa gitu. Cuman emang belum pernah aja gitu. Tapi akhirnya kebiasaan kan ya, jadi gitu. pernah ya kan. Ya, 3 bulan ya. Kita tonton. Iya, soalnya dikirim itu linknya di grup. Ditonton teman-temannya. Tolong ya. Iya, saling support. Iya, bener. tapi ternyata live TikTok seru juga sih. Oke, untuk kakaknya sendiri nih. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya saya hampir sama dengan Ike. Itu kesulitan saya tuh di live TikTok karena memang saya sama sekali belum pernah menyentuh namanya live gitu dan menampakkan muka seperti ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi agak ke apa ya, agak gregetan, pressure juga, agak grogi gimana gitu. Tapi kayak setelah dijalani kayak sekali 2 kali terus seterusnya tuh lama-lama kok enak juga gitu. Enjoy. Akhirnya kebiasaan Iya. juga. Iya. Nah, aku mau nih kakak menyampaikan pesan dan kesan atau masukan mungkin untuk penonton, untuk adik tingkat, untuk fakultas, terserah. Bisa disampaikan. Ini masukan buat tempat magangnya Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, terserah bebas. Ya, terserah lah ya. Siapa? Resti dulu. Boleh. Untuk pesan kesannya dulu ya kan. Kalau untuk kesan itu alhamdulillahnya tuh selama adanya program MBKM ini tuh terasa memudahkan saya ya untuk mengenal dunia kerja juga. Terus juga mengenal kayak networking juga itu penting banget. Iya, Ketika benar. saya di magang tuh alhamdulillah tuh ketemu orang-orang yang belum pernah saya bayangkan ketemu gitu, kayak misalnya dari univ-univ lain kayak UI, UGM dan teman-teman dan dari staff-staff perpusnas gitu. Terus juga saya mendapatkan ilmu baru, keluarga baru, teman baru yang belum pernah saya coba kan, dan ini first impression saya juga magang, first experience juga untuk magang gitu. Jadi kayak sesuatu yang best thing I ever did in 2025 gitu sih. Terus kalau untuk pesannya, kalau untuk adik-adik mungkin ya nanti misalkan ada program MBKM lagi magang, perpusnas menurut aku itu boleh banget buat kalian coba. Misalkan kalau kalian itu nanti ada yang tertarik di Jakarta, tapi saya sarankan nanti jangan ada yang PP seperti saya. Jadi kalau better itu kayak misalkan ngekos ya. Iya, kalau deket misal. sana ya. Gitu sih. Terus abis itu kalau untuk fakultas sendiri adanya magang ini juga saya terbantu banget karena adanya magang ini dari fakultas. Tetapi mungkin ada kesulitan beberapa hal-hal yang saya mengganjal untuk fakultas gitu loh. Kayak contohnya laporan-laporan magang ya. Yang mana laporan magang, sebelum laporan magang deh, sebelum masa-masa pendaftaran magang gitu ya. Itu kurangnya informasi dari fakultas gitu. Jadi kita nyari-nyari info tentang MBKM dan magang tuh dari fakultas lain. Sebelumnya yang mana
fakultas lain tuh udah pada gencar-gencarnya gitu kan tentang magang dan MBKM. Orang udah pada diterima, kita masih Ternyata kita lambat. masih lantang luntung gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Itu sih untuk fakultas sendiri. Terus habis itu juga untuk laporan-laporan yang awalnya kita kira hanya laporan magang kelompok gitu. Ternyata diberitahu beberapa minggu ya, udah lama sih sebenarnya 1 bulan yang lalu ya gitu ya. Untuk laporan magang tuh ternyata banyak banget, dan adanya podcast ini juga kita baru dikabarin itu berapa minggu sebelum kita balik ke sini gitu. Dan memang mendadak banget untuk podcast ini gitu sih kalau untuk fakultas sendiri. Oke, tersampaikan ya. Kakaknya sendiri gimana? Kalau aku semuanya sudah diwakilkan sama Kak Resti kan. Bener-bener. Jadi alhamdulillah udah diiniin lah ya kan, udah tersampaikan. Udah tersampaikan. Dari hati kita semuanya anak-anak Fahum. Tapi aku ada satu pesan, jangan takut untuk mencoba satu hal yang mungkin kalian expect itu nggak bakal terjadi gitu. Semua itu ada prosesnya, dan kita nggak usah takut sama hasilnya nanti apa gitu. Soalnya pembentukan mental di dunia kerja tuh penting. Iya, gitu. benar banget. Kalau kita kuliah aja kan ya Nggak bisa. dunia kuliah doang kan, dunia belajar aja yang kita tahu. Tapi kalau dunia kerja itu bakal ada insight baru untuk kita tuh, sudut pandangnya tuh pasti bakal beda lagi nanti. Nah, itu penting banget, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang nggak mungkin terjadi bagi kalian, tapi mungkin terjadi karena Allah yang kehendaki. Masya Allah. Ini ya, adem Kak. Insya Allah tabarakallah. Oke, ya semoga apa yang disampaikan tadi ya bisa diperbaiki, dan fakultas juga pastinya melakukan ini juga dengan pertimbangan yang sangat bagus juga. Tapi pastinya ada pro dan kontra lah antara dua arah ya. Kan bisa dijadikan evaluasi Iya, ke depannya. benar. Oke. Semoga apa yang disampaikan Kakak Belum. oh katanya tadi udah. Belum. Kesan-pesan saya belum sayang. Apa tadi kan dikat? Katanya tadi Mbak Resti udah. Oh, enggak maksudnya. Oh. Iya. Kalau untuk Oke. Bentar. lanjut. Oke, 1 2 kita lanjut. Oke, untuk kakaknya sendiri nih, untuk kesan pesannya bisa disampaikan. Oke, aku dulu ya. Kalau untuk kesannya, alhamdulillah seneng banget sih dapat temen temen yang suportif. Kayak kan kemarin kita dapat di sama anak UM Negeri Malang. Oh gitu. iya. Kebetulan mereka juga enak gitu. Terus habis itu kesannya itu kayak ternyata dunia kerja itu kayak gini. Ternyata emang nggak semudah ini gitu. Kayak ada lingkungan yang benar-benar support, ada juga yang mungkin lingkungannya menurut kita toksik yang bisa bikin membunuh mental down. kita. Iya benar-benar gitu. Ternyata kayak dulu kan kapan sih pengen kerja gitu. Ternyata pas sudah kerja kayak ya Allah, aduh jangan dulu deh gitu. Gini ya ternyata ya. Benar. Baru magang ya. Ya benar-benar. Kalau pesannya pokoknya jangan putus asa buat melangkah, apapun hasilnya. Hargai pencapaian diri sendiri, jangan pernah membandingkan dengan orang lain gitu. Insya Allah. Deep banget sih. Langsung mencelos. Iya. Udah, itu aja biar. Kalau kakaknya kesan dan pesannya? Kalau kesannya saya juga hampir sama, kayak dapat teman suportif, karena kita di situ tuh yang magang bukan cuma kita doang. Itu ada anak Winsa sama anak UM sama anak SMK juga. Wow. Tuh. Nah, jadi kalau kesan saya tuh, saya jadi merasa kayak di dalam lingkungan, karena belum pernah ngerasain dunia kerja sama sekali, baru pertama kali terjun gitu, jadi tahu kayak di lingkungan ini jadi gini gitu. Jadi ya dapat pengalaman baru dengan pekerjaan yang mereka berikan. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman pengalaman dari kakak-kakak yang sudah menyelesaikan tugas MBKM mereka. Nah, semoga pengalaman-pengalaman kakak-kakak ini bisa dijadikan dorongan dan juga motivasi untuk teman-teman ketika nanti teman-teman sudah sudah magang ya nanti. Nah, aku mau ngucapin terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah mau sharing ya. Terima kasih banyak sekali. Nah, oke teman-teman, jangan lupa terus saksikan podcast MBKM di YouTube Fahum Uinsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.